Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Apa kata para ulama, Pak? Kita ini harus banyak mencari aib diri kita sendiri daripada membahas aib orang lain. Tapi untuk bisa kita mengetahui aib kita itu, Bu, yang pertama kata ulama kita harus memiliki teman yang soleh. Karena kalau teman yang soleh ini dia tidak betul aja semua kelakuan kita, Pak. Kalau salah diingatkannya. Kalau kawan yang tidak soleh itu kita memburukkan orang, dia ikut pula, Bu. Kita memusuhi orang, dia ikut juga, Pak. Dialah yang lebih semangat daripada kita lagi. Jadi kalau kita punya teman yang soleh, dia tahu mana sifat buruk kita ditinggalkan. Kalau ini baik dilanjutkan. Itu yang baru kawan yang soleh itu. Itu baru bisa kita memperbaiki diri kita. Karena dia tahu buruk kita. Kadang kita ini, Bu, tidak pernah tahu buruk kita karena kita tidak pernah nanya ke orang. Tidak pernah mau nanya ke anak-anak, tidak pernah mau nanya ke pasangan, Pak. Padahal mungkin kalau ditanya menurut Papa apa sifat Mama nih yang buruk, mungkin banyak sebetulnya, Bu. Cuman dia mau ngomong takut lah, Pak, kan? Gitu juga sebaliknya, banyak laki-laki ini dia tidak mau dia, Bu, disebutkan kekurangan dia, ngamuk dia. Nah itu dia yang membuat orang susah berubah idenya. Padahal akhlak yang buruk sama dengan makanan, Bu. Dia kalau makanan bisa membuat badan gemuk, kalau misalnya akhlak ini dia bisa juga dari buruk dia bisa berubah menjadi baik. Kalau kita mempunyai kawan yang soleh, yang mau menyalahkan kita ketika kita berbuat salah. Yang membuat lontong orang tidak laku itu loh, Bu. Dia bertanya ke kawan yang tidak soleh. Lontongnya sepi, setelah itu dikasih ke kawannya karena segan bilang, Bu, oh enak. Kalau kawan yang soleh kan, nih terlalu banyak garamnya nih, tidak mau orang nanti. Habis orang makan lontong kau naik tensi orang nanti. Jadi bisa berubah dia, Pak. Kalau itu yang membuat orang, Bu, rasanya dia lontongnya ini enak, tapi orang sepi gara-gara dia bertanya ke kawan-kawannya yang menyenang-nyenangkan dia aja. Jadi orang-orang yang baik kalau dia mau berubah, dia harus punya teman yang soleh yang bisa membimbing dia kepada arah yang lebih baik. Nah kemudian yang kedua, Bu, untuk mengetahui aib kita ini dari mulut musuh kita, Pak. Dari orang yang membenci kita. Karena orang yang benci sama kita dia tidak pernah nyanjung kita. Jadi dia paling hafal buruk kita tuh, Pak. Kadang lebih tahulah dia buruk kita daripada kita sendiri lagi. Jadi kalau kita memanfaatkan mulut orang yang benci sama kita, kan di situ kita lebih mudah, Pak. Oh ini kelakuan aku rupanya. Mana yang benar kita robah. Jangan aja ibu tuh main arisan. Misal dengar orang dia tuh tidak pernah mau bayar tuh, kalau udah dapat dia tidak bayar dia lagi ya kan. Jadi kita tahu, oh ini memang kelakuan aku nih, dulu di masjid itu gitu juga, sudah aku dapat jula-jula nak mau aku bayar lagi ya. Misal gitu, Pak, ya. Akhirnya orang benci sama dia. Dari mulut buruk orang tuh di situ kita bisa juga berubah. Jadi jangan orang yang benci sama kita tuh kita musuhi pula dia. Kadang dari mulut dia tuh kita tahu bahwa ternyata kita tuh banyak kekurangan. Yang ketiga, cara kita untuk bisa mengetahui aib kita ini, sering-seringlah hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Jadi dari situ kadang kita dengar, oh ini tidak baik, ini baik. Dari majelis ilmu seperti inilah. Nah yang keempat itu yang puncaknya meneladani sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, sehingga kita bisa menjadikan perbandingan seberapa jauh lagi akhlak yang harus kita teladani tentang Rasulullah SAW. Itulah 4 cara itu. Nah kalau kita lihat, Bu, ya, kemarin kita udah membahas tangisan Rasulullah.
lebih banyak menangisi orang lain. Nah, itu kan akhlak mulia. Kalau kita kan menangis karena tagihan, karena uang sekolah anak belum bayar, uang semester belum bayar, anak nakal, suami jahat, istri jahat, itu kita nangis doa. Kalau Rasulullah lebih banyak berdoa itu untuk orang lain, bukan untuk diri beliau sendiri. Dan kadang dari tangisan beliau ini bisa kita mempelajari tentang bagaimana Rasulullah menanamkan akhlak yang kuat kepada para sahabat. Ada sahabat Rasulullah itu namanya Abu Dujana, Pak. Padahal kan rata-rata sahabat itu semua udah tahu orang yang duduk sehabis sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk, kemudian dia tutup sholat sunat 2 rakaat, kan tahu kita pahalanya umroh dan haji mabrur sempurna lagi. Jadi setiap kali Rasulullah habis sholat subuh, pas dia zikir menghadap ke jamaah, nampak dia Abu Dujana nih buru-buru keluar dari masjid, macam berlari dia keluar dari masjid. Sekali 2 kali diperhatikan oleh Rasulullah. Setelah itu bertanya Rasulullah sama dia, Abu Dujana, ya Rasulullah, kau udah tidak butuh ke Allah lagi? Nah, sampai gitu pertanyaan Rasulullah, Pak. Jadi Rasulullah itu, Bu, kalau ada yang menjanggal rasanya, Rasulullah langsung panggil. Kalau kita kan ngomong di belakang, tahap apa yang dikejar ya, lari-lari dia pulang, akhirnya kita suuzon jadinya. Nah, kalau Rasulullah sifatnya ditanya dulu, akan ini akhlak yang baik, bukan diceritakan di belakang. Kita kadang ada orang buruk di belakang, kita cerita sampai di depannya tidak tersampaikan, Bu. Nah, di belakang aja kita ngomong. Jadi Rasulullah dipanggilnya Abu Dujana ini, kau tidak butuh lagi Allah. Kenapa gitu ya Rasulullah? Ini udah beberapa kali aku perhatikan, habis sholat subuh kau langsung lari pulang. Kata Abu Dujana ini, aku bertetangga dengan seorang laki-laki munafik ya Rasulullah. Dia punya pohon kurma yang sebagian buah kurmanya itu mengarah ke rumahku. Dan gugurnya kurma dia itu setiap waktu subuh. Aku ini hidup kekurangan ya Rasulullah. Sering di rumah itu kelaparan. Kalau aku lambat pulang, aku takut anakku yang lapar bangun, diambilnya kurma tetanggaku itu dimakannya. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku di sisi Allah? Berarti kan anakku makan buah kurma haram. Oh, begitulah kuatnya, Pak. Rasulullah menanamkan kejujuran kepada para sahabat. Masalah kecil saja, Bu, jadi besar sama mereka. Untuk masalah yang buruk tidak ada toleransi. Makanya aku lari setiap habis subuh itu Rasulullah ke rumah, aku kumpulkan kurma tetanggaku itu, besok paginya aku antarkan balik ke rumah dia. Itu kejujurannya, Pak. Pernah aku lambat pulang dari masjid, rupanya anak aku dimakannya kurma itu Rasulullah. Dia pas bangun, aku peluk anakku itu, kupaksa muntahkan, nak muntahkan, suruh muntahkan. Ada ndak sanggup kita berakhlak seperti ini nih, Pak? Kalau sempat tuh, Bu, ya, kawan ibu yang setaat ini mungkin azab kena cemeh itu, Pak. Macam alim betul kakak, maka masalah itu sebesar pula muak lah nengok dia banyak orang solehah dari dia lagi. Anak macam dia nih betul. Ini jadi masalah tuh, Pak. Lihat, Bu, berapa jauhnya kita lagi dari akhlak yang seperti itu. Jauh, Pak. Jadi kita tidak bisa bilang, oh aku ini dah rajin sholat. Dia patokannya, sholat kita ini bisa tidak memperbaiki akhlak kita. Mau tidak kita menuntutnya? Lihat teladan nih, Bu, ya. Dia sama sekali tidak mau mengambil kurma tetangganya itu. Padahal jatuh ke halaman dia. Ini berat loh, Pak.
Karena kita tuh selalu mencari alasan, Bu, ya. Kalau udah ke arah rumah kita ya untuk kita lah. Kan kalau prinsip kita kan gitu, Pak, kan. Ayam bertelur dekat halaman rumahnya, Bu, enggak ada. Jadi telur aku, ngapa ayamnya dilepaskannya? Kan kita gitu sistem kita. Hilang elem di Ramayana, diambilnya lah elem orang, ya ngapa elem saya hilang, kayak mana lagi? Hilang sendal dia masjid, sendal orang dibawanya, kan, Bu, ya. Saya tidak salah, masalah saya sendal saya dicuri orang lah. Jadi balas membalas kita nih ada. Padahal kita udah rajin sholat nih, Pak. Mana ada kita yang seteguh ini, masalah kurma sedikit aja tidak mau dia, Bu, ngambil. Nah, jadi dari sini bisa kita bandingkan, waduh masih jauh kita lagi. Belum hebat kita. Mungkin kami ustaz-ustaz nih pun, Pak, ya, belum sanggup yang seperti itu tuh lagi. Yang kuat menahan diri dari godaan amplop yang lebih besar daripada masjid lain. Nah, itu tuh berat tuh, Pak. Bisa ceramah tempat kami ustaz, tapi amplopnya segini. Enggak masalah, Pak. Kami enggak ada mikir-mikir masalah itu. Datang masjid satu lagi di hari yang sama, bisa ceramah tempat kami ustaz. Amplop ada sekian juta, bisa, Pak, dibatalkan yang kecil dari itu, Pak. Itu masalah itu aja udah banyak yang limbung. Jadi saya terasa betul tuh, Pak, masih jauh kita lagi. Macam itu Abu Dujana tuh tegar, Pak, rela kelaparan daripada harus memakan hal yang haram walaupun hanya masalah kurma. Menangis Rasulullah mendengarnya, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang bisa memanggilkan tetangga Abu Dujana? Suruh dia kemari. Dipanggillah oleh orang. Datanglah tetangga itu. Jadi gini kata Rasulullah, kebetulan beberapa tangkai kurma kau itu kan mengarah ke rumah Abu Dujana. Abu Dujana ini dia sering kelaparan. Aku janjikan pohon kurma di surga untukmu. Jadi kalau udah dijanjikan Rasulullah pohon kurma di surga, artinya dia akan masuk surga juga tuh, Pak. Berikan kepada Abu Dujana satu batang kurmamu itu. Oh, enggak bisa Rasulullah. Aku kalau berunding sama aku jangan masalah pahala-pahala surga-surga itu aku nggak mau tahu. Jadi bukan tidak ada di zaman Rasulullah orang macam sekarang. Kita ceritakan misal pahala kita macam dah pernah lah ke surga, muak lah aku nengok ustaz nih surga macam kan tahu lah dia. Kan sekarang kan sering seperti itu. Di zaman Rasulullah itu pun ada. Ditawari Rasulullah pohon kurma di surga, berjelas-jelas sama aku nih Rasulullah. Nggak usah cerita-cerita surga nih, kita di dunia sekarang nih. Kalau aku mau ngasih kurma aku tuh sorry dulu, ya nggak bisa aku. Datang Abu Bakar Siddiq, aku ganti harganya dengan satu batang kurma terbaik di Madinah. Berarti sekitar berapa? 70 juta, Pak. Mendengar itu runding yang kayak gini setuju aku nih, jelas nampak duitnya itu, Pak. Itu makanya kata Abu Dujana dia laki-laki munafik. Kalau macam ini jelas nih mau aku nih. Makanya kita tuh banyak, Bu, betul kata Allah, wailul lil mutaffifin, jangan menjadi orang yang curang. Cirinya alladzina yaktaluna idzal. Kalau kita membeli ke orang minta dilebihkan. Kalau misalnya orang ke kita sering kita mengurangi. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi kita itu udah Islam, udah rajin sholat, tapi kalau kita yang rugi nak mau. Tapi kalau orang rugi kita mau. Itu kan masih banyak di diri kita sifat seperti itu. Giliran dia tidak berbuat baik ke orang, dia tidak masalah. Kalau giliran orang tidak berbuat baik sama dia ribut. Jadi kalau kita mau menyadari ini, Pak, ternyata ini akhlak yang sangat berat tetapi sangat terpuji. Kalau kita amalkan, Bu,
akan menyejukkan jiwa kita. Cobalah Bu ya, bertahan kita, tidak mau melakukan hal-hal yang buruk dalam mencari rezeki, berkata jujur apapun yang terjadi. Wah, mungkin lapang jiwa dibuatnya. Nah, setelah diganti oleh Abu Bakar Siddiq, terpikir oleh kita, ngapa ndak duit itu aja dikasih ke Abu Dujana? Kan lumayan banyak tuh Pak, bisa dia cari kurma. Nah, itulah kehebatan Rasulullah mendidik sahabat. Tidak ada Rasulullah, Abu Bakar ajaklah dia kerja sama kau biar apa, dia biar enak hidupnya. Kalau kita kan suka gitu, nampak orang susah, mau kerja sama ibu, mau kerja, tidak usah dirubah takdir dia, biarkan dia dengan takdir dia, yang penting kita bantu dia. Anak kecil nengok ke pompong Bu, nampak dia ulat mau keluar dari kepompong itu, kan susah keluarnya Pak, kecil lubangnya untuk menjadi kupu-kupu. Datang anak kecil nih Pak, dibantunya, dibesarkannya lubang kepompong tuh, mati kepompong tuh jadinya, karena badannya tidak kuat. Dia justru kena lubang kecil, itulah yang menguatkan badan dia. Jadi biarkan orang dengan takdirnya. Tidak ada disuruh Rasulullah kerja kau sama Abu Bakar, tidak, biarlah tak kerja dia apa sekarang. Yang jelas tadi dia mintanya apa? Kurma. Kurma itu halal untuk dia makan, ya udah itu aja. Padahal duit banyak dikasih Abu Bakar nih ke Abu. Kalau kita tuh gini aja lah Abu Bakar, duit aja lah kasih aku, biarlah aku cari lain. Kalau kita macam itu, sahabat tidak. Kalau kita sekarang ini banyak dramanya gitu. Kadang udah jadi modus tuh, setiap masjid saya mu'alaf, butuh makan, saya tidak ada kerjaan. Coba apa Pak, disuruh kerja dia kalau mau dia. Nah, itu aja lah kerja dia, menipu ke sana ke sini, pergi ke masjid-masjid. Yang anak saya sakit lah, yang apalah. Oh, di zaman Rasulullah mana ada yang seperti itu. Nah, kita itu yang gampang simpati. Di Masjid Nurul Yakin, modusnya apa kemarin? Pura-pura pingsan ketika sholat. Itu jatuh, dia sengaja dicarinya di saf yang kedua. Jadi kan orang ramai menampungnya. Sudah itu alasan dia udah 2 hari jalan dari Kerinci, ditipu kawannya ngajak kerja, kasihanlah jamaah, banyak jamaah nyumbang. Dipesankan travel, dia mau pulang ke Sumbar, sampai di Panam turun dia. Nelpon orang travelnya, turun dia balik. Tuh. Kalau kita udah tahu sistem di zaman Rasulullah macam ini, tidak kan kita tuh mudah aja ngasih. Kalau kita tahu lah Bu ya, makanya aturan bersedekah dalam Islam tuh Bu ya, karib kerabat, orang dekat, tetangga dekat, supaya kita tahu betul keadaan dia gitu. Ya kalaupun ada orang misalnya dia minta sumbangan untuk pondok pesantren, pondok tahfiz, yang penting nampak yang dibuatnya itu ada enggak. Jadi jelas nampak kita apa yang dibuat. Kalau kita tahu ya cerita Abu Dujana ini, tidak ada disuruh Rasulullah, kau besok gini aja, daripada payah kau hidup macam ini, kau kerjanya sama Abu Bakar, Abu Bakar bawa dia. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak tanya apa pekerjaan dia, yang penting tetaplah seperti itu. Karena kadang Bu, niat kita baik, orang belum siap nerimanya Pak, akhirnya jadi rusak. Dulu ada 5 orang pemuda Bu di masjid di daerah Jalan Dili ini Pak. Tiap hari sholatnya ke masjid berjamaah 5 waktu, taat ibadah. Ada pengusaha di situ, nengok anak-anak muda ini rajin, kalian mau buka usaha biar bapak modalin. Orang tuh belum siap nerima lagi, begitu dimodalin tidak ada ke masjid lagi satu pun Pak. Padahal dia udah bagus-bagus kemarin dah. Jadi biarkan aja orang dengan takdirnya dulu. Tidak perlu kita niat mau merubah dia. Cuman apa yang bisa kita bantu, bantu dia. Contoh yang kedua Bu, Rasulullah waktu pulang dari perang Tabuk, Rasulullah bersalaman dengan orang.
Begitu dia bersalaman, saking tebalnya tapak tangan sahabat ini, Pak, terkejut Rasulullah, Pak. Tebal betul tapak tangannya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa tebal betul tapak tanganmu? Aku ini bekerja sebagai pemecah batu ya Rasulullah, dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan istri dan anakku. Oh, langsung dicium oleh Rasulullah tangan. Rasulullah yang mencium nih, Pak. Dicium Rasulullah, diangkat Rasulullah tangannya, Bu. Lihadhihi yadun latamassaha narun abada. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tidak ada diajak Rasulullah, kau kasihan kau nih Abdurrahman bin Auf, tolong ya catat nama, masukkan ke tempat kau. Tidak ada. Rasulullah itu mendidik, biarkan orang dengan takdir dia, biarkan orang dengan jalan dia. Kita ini yang sekarang yang suka macam itu, nampak orang mendorong-dorong mendak, langsung ngapa? Ini minyak saya habis. Tiap hari rupanya dia dorong mendak, itu kerjaannya rupanya. Kita gampang simpati, Bu. Dan di situ pula saya salut nengok orang Indonesia ini, karena orang Indonesia ini negara terdermawan nomor 1 di dunia. Makanya kita gampang simpati. Yang sering kena copet di Masjidil Haram orang Indonesia, karena dia suka ngasih orang, dia suka pemberi orang Indonesia nih. Cuman itulah, jangan rubah takdir orang, biarkan dia dengan takdir dia, jangan kita coba menawar-nawarkan. Nanti kita menawar-nawarkan, rupanya tidak itu bidang dia. Menyesal jadinya, hilang keikhlasan dia. Nah kemudian, Bu, pernah Rasulullah sedang ceramah, bertanyalah seorang laki-laki, nama laki-laki itu Said As-Sulami. Ya Rasulullah, apakah tubuhku yang pendek ini, kulitku yang hitam legam, mukaku yang jelek ini tidak akan bisa masuk ke surga ya Rasulullah? Tersenyum Rasulullah. Allah tidak memandang rupamu Said, Allah tidak memandang wajahmu, Allah tidak memandang warna kulitmu, Allah hanya memandang ketakwaanmu kepada Allah. Tapi kenapa kau bertanya seperti itu Said? Tidak mungkin kau tidak tahu bahwa di sisi Allah yang utama itu adalah ketakwaan, bukan bentuk dan rupa. Masalahnya ya Rasulullah, udah 8 kali aku melamar perempuan, kena tolak terus saja aku. Aku takut perempuan di dunia aja nolak aku, apalagi bidadari surga. Lihat Bu, Rasulullah mendengar dia udah 8 kali melamar perempuan kena tolak. Maka kata Rasulullah, kau kenal dengan Ammar bin Wahab? Kenal ya Rasulullah, dia punya anak perempuan namanya Atika, wajahnya cantik. Katakan kepada Ammar bin Wahab bahwa aku akan menikahkan kau dengan anaknya. Wah, dapat rekomendasi Rasulullah. Tapi ingat, rekomendasi Rasulullah betul. Kalau dalam masalah jodoh, orang nolak tidak ada masalah, Pak. Datanglah, semangatlah kawan nih Bu, pergilah dia ke rumah Ammar bin Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Said. Begitu keluar, ngapa kau Said? Aku kemari, Rasulullah ingin menikahkan aku dengan putrimu. Kau jangan macam-macam kau Said. Kau jangan kau jual-jual nama Rasulullah. Aku nak mau. Ndak aja kau, anak aku cantik, kau macam ini wajah kau. Sorry lu Said, tidak bisa kau bohong-bohong, kau aku sampaikan ke Rasulullah. Kalau kau tidak percaya, terserah, kata Said. Pas Said pergi, keluar anak perempuannya. Ayah siapa tadi? Said As-Sulami. Ndak aja kata dia mau nikah dengan kau atas perintah Rasulullah. Mendengar itu apa kata anaknya, Pak? Ayah, kalau Rasulullah yang menghendaki itu,
berarti Said As-Sulami bukan orang sembarangan. Cepat susul ya, sebelum ayat Al-Quran turun berkenan ayah menghina Said tadi. Tuh, kejut ayah. Jadi Bu ya, perempuan dia boleh memilih, terserah dia, tapi ini sangat hormat kepada Rasulullah Pak. Itulah Bu, bagaimana tuh sampai sepenurut itu sama Rasulullah. Aku mau ayah, aku mau nikah dengan Said, cepat susul lah ya. Itu juga macam perempuan-perempuan di Palestina Bu. Jadikan kami istri kedua, ketiga, keempat, asal suami kami Brigadir Al-Qassam. Orang tu tak milih lagi Pak. Ni bayi udah banyak mati nih. Kalau tak sempat tak banyak pula menikah, nanti jadi istri kedua, ketiga, keempat tak mau tu tambah hilang populasi. Di Gaza tu aneh Bu, 4.000 orang mati, 4.000 bayi lahir Pak. Karena mereka tak peduli lagi. Jadikanlah kami istri kedua, ketiga, keempat. Asal suaminya mujahid. Karena kalau mujahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Itu keyakinan umat Islam. Jadi kalau sebetulnya Bapak Ibu, orang Israel sekarang ini tidak ada satupun yang berani masuk ke kawasan Gaza. Mereka dikasih Allah rasa takut yang teramat sangat Pak. Takut orang Pak kalau sama orang Islam ini. Sebab apa Bu? Orang Islam mati syahid Pak. Apa tak tambah kuat dia, berani dia. Banyak itu kencing-kencing dalam celana itu Pak, tentara Israel. Takut Bu. Udah dikepung Gaza, tapi tidak ada sekarang yang berani masuk. Mau masuk ke dalam tuh takut. Udah berapa lama nih Pak tidak masuk dia kan. Takut Bu. Tentara itu tuh mujahid Islam ini tidak ada Pak. Mereka syahid itulah. Karena kalau mereka syahid banyak keutamaannya. Jadi kalau kita lihat orang-orang di Palestina itu, dia melihat dari sisi yang berbeda. Kita dikasih Allah nikmat untuk mati syahid. Itu kata mereka Pak. Beda cara mereka memandangnya. Wah langsunglah Bu, cepat-cepatlah bapaknya nih Ammar bin Wahab ini menyusul Said As-Sulami. Rupanya Said As-Sulami sudah sampai di tempat Rasulullah. Gimana Said? Bisa? Ya macam biasa lah ya Rasulullah, kena tolak juga. Ini yang ke-9 nih. Tapi agak santai dia, karena dia udah pengalaman ditolak 8 kali. Itu enaknya Pak. Kalau kita udah banyak pengalaman dihina orang, tidak diacuhkan orang, tidak pengecil hati kita nih. Tapi cobalah Bu, kalau kita nih senang dipuji-puji, ya sekali kena maki mau mendemam dibuatnya. Tapi kalau kita yang udah biasa Bu, dimaki orang. Saya tengok mulut orang di dapur-dapur rumah makan Pak, sadis-sadis rupanya Pak. Pantas kebal-kebal orang di rumah makan nih, mulut tajam-tajam Bu. Wah, pokoknya ngeri lah. Tidak untuk ke manusia rasanya tuh. Tapi itu yang membuat dia kuat. Ingat saya dari tukang prasantan dulu ada dia, sampai dia menjadi kepalanya Pak. Kenapa? Pokok asal kebal telinganya Ustaz. Jangan gampang kecil-kecil hati. Direndahkan orang, dihina orang, itu yang membuat kita kuat. Itu Pak. Jadi kalau kita ini sering dimaki, dihina orang, itu rata-rata kebal. Cobalah Pak, tengok pengemis-pengemis itu berapa kebalnya tuh Pak. Udah kena kejar sama Satpol PP, besok datang juga balik, tak peduli Pak. Akhirnya kita Satpol PP yang capek dibuatnya Bu. Dia mau dihina kayak manapun, kau minta juga badan sehat apa. Nah, besok diulang balik tuh Pak. Kok bisa sekebal itu betul hati kita kan? Kalau begitu kalau tidak sanggup, belajarlah dari mereka. Kena hina, kena apa, ada acuh dia Pak, tetap besok buat balik situ. Nah ini pengalaman Said As-Sulami ini Bu. Tidak lama sudah tu datang Ammar bin Wahab, terengah-engah, ya Rasulullah maafkan aku. Aku kira tadi Said dia bohong mengatakan kau mau menikahkan putriku dengannya. Tapi aku sekarang yakin dan anakku mau menerimanya ya Rasulullah. Bayangkan Bu, anaknya mau.
Langsung bertakbir sahabat semuanya. Allahu Akbar. Datang Abu Bakar, "Nih uang untuk kau, Said." Banyaklah yang nyumbang, Pak. Langsung nyumbang di tempat. Kalau kita kan, kawan lah udah lama nak nikah lah, kau isi kamar kau, aku nanggung. Pas kawan mau nikah ngilang semua, Pak. Kalau awalnya bukan main lagi, nanti aku ngasih ini. Kalau sahabat enggak begitu itu terjadi. Ini duit. Dibawanya lah uang itu besoknya ke pasar, mau beli hantaran, belanja, macam-macam lah, persiapan pernikahan. Terdengar dia pengumuman, pasukan muslim berkumpul, kita akan berjihad fisabilillah. Besok mau nikah. Ini perang, Pak. Tak jadi dia, Bu. Dibelinya kuda perang, baju besi, pedang. Tak jadi dia untuk nikah, Pak. Didahulukannya perang di jalan Allah. Pas perang itu heran, Rasulullah itu baju besi baru nampak, yang selebihnya udah second bentuknya, Pak. Kan udah lama-lama. Didekati Rasulullah, nampak kulit hitamnya itu, Bu. Kau Said? Iya ya Rasulullah. Dibuka topeng besinya. Kau besok mau nikah, kok pergi perang kau? Kalau aku masih hidup, nikah aku besok ya Rasulullah. Kalau aku mati, kan bidadari istri aku. Oh itu, Pak. Langsung dia perang. Selesai perang, ditengok Rasulullah jasad-jasad sahabat yang meninggal. Pas nampak jasad Said As-Sulami, itu menangis Rasulullah terseduh-seduh. Setelah Rasulullah lama menangis, tiba-tiba dilihat oleh sahabat Rasulullah tersenyum selebar-lebarnya. Setelah melihat Rasulullah tersenyum selebar-lebarnya, tiba-tiba Rasulullah berpaling seolah-olah membenci Said As-Sulami. Disitulah sahabat bertanya, itu guna ya, Bu ya. Kalau kita nampak yang aneh-aneh itu jangan buat asumsi sendiri, Pak. Ada ibu nih biasanya dia ramah, pagi itu dia ditegur gini aja dia. Terus langsung cerita lain lah, sombongnya. Baru beli kursi sofa itu bukanlah mahal baru, padahal tidak ada ke situ begini. Pas ditanya ke ibu tuh oleh orang, "Ngapa Bu kok agak kaku ibu pagi itulah salah tidur semalam, mau sakit leher kanannya, rupa salah tidur, Pak." Bukan sombong. Ini pelajaran berharga nih, Pak. Kalau ada rasa-rasanya yang tidak mengenakkan jiwa, tuh tanya aja langsung supaya kita tidak buruk sangka. Ini kadang-kadang buruk sangka, kita bertambah berdosa kita jadi, ya, Bu. Nah setelah itu ditanya oleh sahabat, "Kenapa kau pertama menangis ya Rasulullah? Kemudian kami melihat engkau tersenyum, kemudian engkau seperti membenci jasad Said." "Aku menangis karena orang seperti Said ini langka." Coba kalian bayangkan, 8 kali dia melamar orang, ditolak semuanya. Kemudian yang ke-9 akhirnya mau menikah. Kan udah ingin nikah dia itu. Besok mau nikah dia dahulukan jihad fisabilillah. Itu yang membuat aku menangis. Karena orang seperti ini langka. Sempat anak ibu nih, Bu, lah ngamuk-ngamuk ibu tuh, "Kau berpikir otak kau tuh sikit, kau besok mau nikah." Mungkin gitu tuh, Bu. Habis kena amuk tuh, Pak, sehari sebelum itu. "Ndak, aku mau pergi perang." "Jangan kau panggil aku mamak kau ya, tengoklah kau." Begitu. Akhirnya, Bu, ditanya lagi, "Terus kenapa engkau tersenyum tiba-tiba ya Rasulullah?" "Aku tersenyum ketika Allah memperlihatkan rumah di surga untuk Said As-Sulami. Begitu indah, begitu luas. Itu yang membuat aku tersenyum. Tapi kami melihat sepertinya engkau memalingkan wajah, seolah-olah kau benci dengan Said." Bukan. Ruh Said itu berebut bidadari dari surga, ingin mengambil ruhnya. Saking mereka berebutnya, tersingkaplah betis-betis mereka. Itu yang membuat aku memalingkan wajah. Sedangkan betis perempuan biasa aja udah tidak tidur, laki-laki dibuatnya. Ini betis bidadari. Jadi inilah
perbandingkanlah akhlak kita. Kenapa kita selama ini susah untuk berubah? Paling tidak Pak, keteguhan hati kita ini untuk mengatakan kebenaran itu masih jauh. Kalau sempat kita udah bisa jadi orang jujur nih Bu, mudah bagi kita untuk mengamalkan hal-hal seperti ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.